Lama sabaktani, alaku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, Ya kan? jadi dalam konteks Yesus berteriak Eli lama sabatani, Yesus itu saya sudah katakan dia sedang berperan ganda. Roh yang diam dalam diri Yesus adalah Allah, tetapi jasmani Yesus mewakili kemanusiaannya karena dia menanggung semua dosa manusia. Bukannya dia kalau sebenarnya roh itu keluar dari tubuh manusia, ndak ada, manusia sudah mati. Kok Yesus masih hidup? Loh, itulah perbedaannya. Di situ sudah terjawab pertanyaan abang bahwa perbedaan roh Yesus adalah roh yang mencipta dan roh manusia adalah roh yang diciptakan oleh rohnya Yesus yang tinggal dalam kemanusiaan Yesus. Bagaimana ceritanya? Roh itu kan roh Allah di dalam Yesus. Kalau roh Allah sudah pergi, kata Yesus, Eli lama sabaktani, alaku, kenapa kau meninggalkan aku? Kata meninggalkan itu tidak bisa abang tafsirkan secara hurufiah. Yesus sedang berdialog kepada dirinya. Yesus sedang berdialog kepada roh yang ada di dalam jasmaninya. Paham itu bang? Kan Sama kayak gini bang. dia meninggalkan Yesus. Enggak, itu salah. Saya mau tanya Bang Fandi, ketika Allah Gimana? ketika Allah pergi dari manusia itu meninggalkan manusia, saya mau katakan, apakah Allah tidak ada lagi di dalam diri manusia itu? Ya tidak ada, matilah. Woi, berarti Allahmu terbatas, bro. Karena Allah yang tidak terbatas, kata pergi meninggalkan aku itu bukan berarti terpisah seperti daging dengan daging yang terpisah oleh ruang. Artinya, Bang? Tapi kata pergi artinya terjawab juga tadi dalam Yohanes pasal 10 bahwa ternyata Yesus Allah itu menyerahkan jasmaninya dalam rupa Yesus untuk disalibkan demi pengorbanan penebusan untuk saya dan mati. Kita kembali Yesus adalah Allah. Oke, saya sepakatkan ikut Pak Pendeta tadi. Coba Pak Pendeta sudah pernah baca di 1 Korintus 8:6? Sudah pernah baca? 8 ayat 6. Ya. Coba dicek dulu Pak Pendeta. Parah kali, Bah. Ya, teman-teman di tetep layar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gawat ini, kalau Yesus adalah Allah, ini parah ini kalau begini. Ini kebetulan Bang Fandi, saya kan jualan daging nih. Dagingnya juga dua natur nih Bang Fandi. 100% daging sapi, 100% Tuhan. Nah, sama, ada yang sama kayaknya kan. Lanjut Bang. Ya. Udah Pak Pendeta, udah dibaca? Saya baca ya. Oke. Jangan keluar aplikasi Pak Pendeta. Enggak kedengaran suaranya itu kalau keluar dari aplikasi. Pak Pendeta. Halo? Ya, jangan keluar dari aplikasi Pak, tidak kedengaran suaranya kalau dibaca. Oke, siap. Agak terganggu memang jaringan Aku ini. bantu aja baca begini Pak Pendeta. Sebab bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Gimana? Bentar. Abang bilang Yesus Allah. Kok Yesus bilang, Paulus bilang Allah itu hanya satu, Bapak. Kok jadi Yesus juga gitu loh? Abang tadi lupa kata kunci yang kita bicarakan dari awal. Yesus ada dua natur. Dalam kemanusiaan Yesus, waktu disebut dia sebagai Tuhan, kata kurios itu dalam bahasa Yunani mencakup dua skopnya. Skop yang pertama, dia datang sebagai seorang raja seperti sebagaimana manusia punya raja. Tapi skop yang kedua dia disebut sebagai the God, Allah. Tetapi ketika dikatakan hanya ada satu Allah, yang merujuk itu hanya kepada Yesus Allah. Maka saya katakan tadi di dalam diri Yesus ada dua natur ilahi dan natur insaninya. Dalam kemanusiaan Yesus, waktu dia melakukan tugas pelayanannya di bumi, dia mencakup dua, yaitu the Lord yang artinya Tuhan dan the God yang artinya Tuhan. Kenapa dia mencakup dua? Karena dalam sisi Yesus ada sisi ilahi dan sisi jasmaninya, begitu. Nah, ketika dia melakukan, begitu Bang, gitu. Ya, oke. Sebelum saya ke tukang daging, ke Bang tukang daging nanti melanjutkan, saya cuma satu Bang Pak Pendeta ya, bahwa ketika kawan-kawan kita Kristen
mengatakan Yesus itu punya keilahian, punya sisi ketuhanan, dia punya hakikat Tuhan, maka akan digelari penyesat dan antikristus berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kawan-kawan kita Kristen ini memaksakan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan sendiri, sesembahan, maka Yesus akan marah pada Matius 7:22 sampai 23. Orang-orang Kristen nanti itu akan diusir oleh Yesus. Kata Yesus, "Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7:23. Banyak risiko, Bang, ketika anak manusia ini kita tuhankan, kita katakan dia punya sisi ketuhanan, banyak risikonya. Silakan Bang tukang daging dilanjutkan. Salah Silakan Bang, saya jawab ditanggapi, Pak. saya tanggapi dulu ya. Tidak ada satu orang Kristen pun yang mentuhankan Yesus. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, maka orang Kristen meyakini dia adalah Tuhan. Tidak ada satu manusia sejak purbakala sampai nanti akhirat nanti yang lahirnya diberitakan oleh malaikat. Tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Malaikat memberitahukan kepada para gembala yang waktu itu istilahnya Mikdar Eder ada di Bethlehem, itu di mana semua domba-domba jantan itu yang masih umur 1 tahun yang belum kawin, semua dikumpulkan di pinggir kota itu untuk dipersediakan persembahan kepada Allah. Dan di tempat kumpul itulah Yesus lahir dan malaikat datang bersama dengan bala tentara surga. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu pengakuan malaikat yang diutus langsung oleh Allah Bapa. Itu Bang. Oke, saya tanggapin ya. Oke. Jadi memang ya saudara-saudara ya, kita harus mengakui realitas kenyataan bahwasanya memang Yesus itu bisa jadi Tuhan, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan menghilangkan akal sehat caranya. Yang kedua, dengan menggunakan parameter atau tolak ukur dogmatis. Nah, yang seperti Pak Pendeta itu sampaikan yang tadi, 100% Tuhan, 100% manusia, atau Tuhan Maha Berkuasa mampu jadi manusia, itu parameternya hanyalah dogmatis gitu ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu bisa jadi Tuhan, yaitu dengan cara kekristenan ini mengadopsi ajaran-ajaran pagan gitu. Ya, kita terangkan satu-satu ya. Yang tadi yang udah disampaikan aja kita tanggepin. Mengadopsi ajaran pagan, misalnya kita lihat di Yohanes 1 dan seterusnya, itu ya jelas ya. Ini menurut kalangan Kristen sendiri, yang kemarin juga Alkitabnya dibuka oleh Bang Nandar, itu mengadopsi dari himne Platonik gitu. Dan ini memang bisa kita dapetin pada diksi yang mereka gunakan, itu firman yang tidak dimaknai sebagai perkataan pengajaran dari Tuhan, tapi dimaknai sebagai inkarnasi atau penjelmaan dari Tuhan. Yang jelas sama persis dari kata logos itu sendiri yang lebih dulu dipahami oleh kekristenan karena dia berasal dari Yunani, adalah memang penjelmaan gitu. Dan perlu kita ketahui ya, Bible ini original teksnya berbahasa Yunani, yang ini sebenarnya berbeda ya dengan native language ya, atau bahasa asli, bahasa yang digunakan, yang dipahami oleh Yesus, yaitu bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani gitu. Jadi ini bukan hal yang sama ya. Jadi maka beda bahasa, jadi memang ada kemungkinan bias gitu ya, berubah makna atau berbeda pemahaman. Nah, logos ini diadopsi oleh kekristenan. Menurut banyak ahli bahasa dan sejarah juga mengatakan logos ini dimaknai, dikonstruk oleh Philo ya, pendeta Yahudi. Dimaknai bukan hanya sekedar perantara itu atau mediator itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul, diberikan wahyu dan disertai oleh mujizat-mujizat itu, tetapi logos itu dimaknai sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi, atau inkarnasi, atau penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. Jadi jelas logos ini lebih dulu dibandingkan kekristenan pemahamannya.
Dengan kata lain, kekristenan mengadopsi ajaran pagan yang kemudian dilekatkan kepada Yesus. Singkat dulu Bang Gandhi. Kalau terlalu panjang, ini masih panjang soalnya kalau dijelaskan. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta, monitor. Pak Pendeta, halo. Alamak. Mana nih Pak Pendeta ini? Feros, silakan Feros, tanggapi Feros. Mana nih? Sholat. Bagian kedua kayaknya ya, Bang Pandi ya. Lanjut. Ya, kita bahas tentang 100% manusia, 100% Tuhan, atau yang lebih populer di TikTok ini ya, di dalam debat diskusi lintas agama ini, asumsi yang paling sering kita dengar dari kekristenan adalah karena Tuhan itu maha berkuasa, maka jelas dia bisa jadi manusia. Jadi kalau ada teman-teman yang sering mengatakan kepada kekristenan, Tuhan kamu kok jadi Tuhan, itu kamu menuhankan manusia. Bukan manusianya yang jadi Tuhan, kata kekristenan, tetapi firman itulah yang menjadi manusia, alias Tuhan yang jadi manusia. Kenapa? Ya karena ya Tuhan itu maha berkuasa, gak bisa dibatasi. Kan begitu asumsinya. Nah, asumsi ini sebenarnya hanyalah dogma ya. Dogma itu secara definisi, secara makna adalah ajaran doktrin yang harus diimani, tidak boleh dibantah, tidak boleh diragukan, tidak boleh dipertanyakan, dan sifatnya otoritatif. Ada sekelompok orang yang berwenang menentukan benar salah, baik buruk, halal haram, atau ini ayat Tuhan, ini dari Tuhan, ini bukan Tuhan, alias hanya hasil kesepakatan dari bapak-bapak gereja. Jadi tipologinya ini adalah subjektif. Nah, ini tidak bisa jadi tolak ukur. Kenapa? Ya karena setiap manusia selain berpotensi salah dan lupa, dia juga berpotensi karena ada kepentingan tertentu, dia bisa mengarang-arang atau berbohong gitu ya. Nah, jadi bagaimana seharusnya tolak ukur yang kita gunakan? Harusnya terkonfirmasi, tervalidasi kepada orang yang menerima firman itu, alias Isa alaihissalam atau Yesus itu. Pada kenyataannya kekristenan terputus dari firman yang dibawa oleh Yesus alias Injil itu. Yang ada hari ini kita dapetin hanyalah narasi Injil dari Lukas, Matius, Markus, Petrus, Paulus, kesepakatan bapak-bapak gereja, hasil kanonisasi, hasil konsili. Selesai Pak. Ya silakan. Sudah selesai Pak. Pak, Bapak bilang asumsi. Jangan keluar dari aplikasi Pak Pendeta, itu tidak kedengaran itu suaranya. Pak Pendeta. Pak tukang daging. Izin dulu Pak Pendeta. Logos itu. Izin dulu. Jangan keluar dari aplikasi supaya suaranya kedengaran kalau ngomong Pak Pendeta. Karena kalau keluar, Oke, baik. suaranya tidak kedengaran itu. Silakan. Oke, baik. Pak tukang daging. Oke lah Pak tukang daging, sebut semua sejarah. Saya rasa sejarah tidak bisa dibohongin karena ada buku. Tapi ada sejarah yang tertua, ada sejarah yang tidak tertua. Tapi yang menjadi fokus saya di sini sekarang adalah kata logos. Pak, kata logos itu di dalam bahasa Yunani itu bukan kata sifat, bukan kata kerja, bukan juga kata pelengkap, melainkan itu kata benda. Oke, berbeda dengan waktu Allah berfirman, dengan kata firman dengan kata Allah berfirman itu dua hal yang berbeda. Kenapa Allah bisa berfirman? Kenapa Allah bisa berlogos? Karena ada logos yang merupakan kata benda. Nah, ternyata di dalam kata logos itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 menggunakan atribut NNSM. Bapak tahu itu? Noun, nominatif, singular, maskulin, bahkan dapat jenis kelamin. Kata benda yang merupakan subjek pembicaraan, bentuk tunggal, dan berjenis kelamin laki-laki. Tapi kalau di lain ketika Yesus berkata atau Allah berfirman, itu tidak menggunakan kata benda, dia menggunakan kata kerja.
terkadang dia menggunakan kata sifat. Maka pemahaman untuk tentang Alkitab Kristen tidak bisa hanya sekedar dihafal, harus merujuk kepada atribut-atribut. Karena orang Ibrani itu, mereka itu bicara tentang atribut. Ketika mereka kasih dia jenis kelamin laki-laki pada atribut tertentu, itu menunjukkan bahwa itu adalah makhluk, bukan sekedar perkataan. Maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Kata logos ini bukan kata sifat, bukan kata benda, bukan kata kerja, dan bukan kata pelengkap, Izin, kata keterangan, Pak Pendeta. melainkan itu kata benda. Pak Pendeta, izin, Iya, itu suara angin, soalnya ribut-ribut itu Pak Pendeta. Kalau bisa Iya, diamankan memang dulu. kencang sih Iya, kencang masuk di sekali dalam. angin di tempat kami, Pak. Masuk di dalam dulu, mungkin di dalam rumah, supaya tidak kedengaran ribut juga teman-teman yang menyimak, gitu loh. Kalau bisa Pak Pendeta. Oh, iya. izin. Oke. Itu aja dulu jawaban saya, karena kasih kesempatan dulu dengan teman yang lain untuk menyambut Bang Fandi. Nanti saya sambung Ya, lagi siap. Bang Fandi. Siap, Soalnya abang. sebelumnya lagi kencang. Iya, kalau bisa dimasuk di dalam rumah Pak Pendeta, biar aman gitu. Oh iya. Memang di luar ini aku bisa dapat jaringan yang bagus. Ya. Jadi sekarang lanjut aja dulu dengan ada hamba-hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain bisa bicara gitu. Oke, kita nih Bang. Kita lanjut Bang ya. Oke, silakan lanjut. Soalnya jaringan saya juga kurang bagus kalau masuk ke dalam. Oke. Di luar pun ini udah nggak bagus. Ya. Bali ini Di mute dulu Pak Pendeta, di mute. Oke. Jadi kalau aku turun Kok Bang. dia keluar? Di mute malah keluar. Ya gimana? Jaringannya mungkin ya, makanya. Bener. Mungkin jaringannya, makanya beliau keluar. Jadi Pak Pendeta itu nggak membantah saya sama sekali ya, justru malah menambahkan keterangan dari apa yang saya sampaikan. Ya, logos itu memang dia adalah makhluk yang tidak hanya sebatas ciptaan dia, tetapi dia konsepnya adalah penjelmaan, inkarnasi. Siapa yang bilang itu? Pertama, Dr. Andes Muhammad Hatta, proklamator RI, mantan wakil presiden RI yang pertama, dalam bukunya Alam Pikiran Yunani, khususnya bab tentang Philo yang mengkonstruk kata logos itu. Menurut Pak Muhammad Hatta, logos itu maknanya adalah penjelmaan itu. Gitu. Intinya begitu ya, penjelmaan, inkarnasi. Yang kedua, data dari Dr. Bambang Nursena. Nah, dia juga mengatakan itu dalam artikelnya yang berjudul Philo dan Tulisan Para Rabi, ya. Itu logos itu memang juga bermakna penjelmaan, inkarnasi. Tetapi dia menjelaskan lebih lanjut, pandangan Philo tentang logos ini, yang mana Philo itu sendiri adalah pendeta Yahudi, yang dia maksud sebagai objek logos ini dalam pemahaman Yahudi adalah malaikat. Malaikat yang utama gitu. Nah, jadi malaikat itu dipahami oleh Yahudi menurut Dr. Bambang Nursena bukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tetapi adalah penjelmaan Tuhan itu juga gitu. Makanya juga ada kita dapetin ya, Elohim yang maknanya malaikat itu bergulat bersama Yakub, kemudian dia kalah ya, makanya Yakub tuh namanya jadi Israel gitu. Atau Tuhan yang menjelma menjadi malaikat itu ketemu dengan Ibrahim, ya. Nah, itu dimaknai sebagai malaikat. Kalau Kristen sebagai manusia menjelma dia. Nah, jadi itu pemahaman tentang logos menurut Dr. Bambang Nursena. Jadi memang logos ini adalah bermakna inkarnasi. Artinya Philo dan konsep logos ini sudah lebih dulu dibandingkan kekristenan itu muncul, ya. Artinya sangat jelas menurut timeline sejarahnya kekristenan mengadopsi ajaran pagan ini, terutama karena memang original teks mereka itu berbahasa Yunani, gitu. Ya, karena seharusnya memang tidak berbahasa Yunani, karena native language dari kekristenan, dari Yesus itu Tukang adalah daging.
Ya, Ini lagi orang pagan ini, silakan sama orang pagan. Silakan bintang pagan. Iya, ada apa agama Zoroaster? Padahal Justru mereka ya. yang Zoroaster. Padahal Kristen yang Zoroaster. justru Yesus lahir Siratal itu Mustaqim itu didatengin loh jembatan oleh ketiga pemuka Majusi. Itu Majusi Zoroaster gimana ini? Loh, sekarang jembatan Siratal Mustaqim itu ajaran apa itu? Coba lihat dicek di Kok jembatan itu suara Zoroaster dulu dibahas coba. Oh, Itu masalah Zoroaster itu ajaran akhirat, kok Zoroaster dibahas ke akhirat diambil. kemana-mana. Bahas ketuhanan Ya, ini ada dulu. jembatan di neraka, ada tali jembatan neraka itu sama, lihat itu di dalam Zoroaster itu yang kalian adopsi. Loh, Zoroaster Coba itu jelaskan dulu mendatangi itu. Tuhanmu baru lahir itu jelas. Aduh. Kalau kamu cocok logi namanya. Ya terserah mereka, kalau mereka datang untuk nyembah nggak apa-apa, tapi kalau kau ambil ajaran Ya, mereka. urusannya adalah Tuhan kalian sama. Zoroaster menyembah nyala api ya. Ajaran menyeberang Tuhan tali kalian jembatan halus berinkarnasi itu. menjadi nyala api ketemu dengan Nabi Musa. Sekarang kutanya dulu kau tukang daging, coba apa, berikan dulu alasanmu kau Coba yang ngambil tertib lah ajaran kalau itu. ngomongnya gantian. Silakan kau ngomong dulu. Bahas Ya. itu. Iya, coba lihat itu di ajaran Zoroaster bulat-bulat kau ambil itu. Ya, ada di neraka itu ada tali untuk menyeberang itu. Itu kan kalian sama itu. Dari mana kok bisa kau ambil itu bulat-bulat itu? Ya, itu Zoroaster sekali tuh. Kalau mau kau bersih dari ajaran Zoroaster, hilangkan itu. Udah ya. Coba Ya, ketik gantian silakan, dulu silakan. ajaran Zoroaster. Saya belum selesai ya. Belum Udah selesai. santai. Silakan. Kalau orang Apa ngomong di mau sela-sela tanya? sama dia ini. Ya nanti saya mute lah kalau dia salah-salah, silakan. Yang pertama, sangat jelas tertulis di kitab mereka. Pemuka-pemuka Majusi itu 3 orang mendatangi Yesus waktu dia lahir gitu. Itu jelas ada apa-apanya. Kok Zoroaster orang pagan penyembah api ada urusannya dengan Yesus, ada apa? Ya ini bisa kita lihat ya dari konsep ketuhanan kekristenan yang memang sama. Pertama, yang nama Tuhan dia itu Yehovave, yang namanya hampir tertulis 6.000 kali dalam Bible itu, ketemu dengan Nabi Musa, itu menjelma juga jadi nyala api. Dan sebenarnya juga sama dengan Tuhan orang Hindu ini, yang Trimurti itu. Brahma juga penjelmaannya adalah Dewi Api. Bahkan gelar Brahma itu juga Sang Api. Jadi memang linear pagan-pagan ini dengan kekristenan. Yang pertama yang kita sebut, istilah logos yang diadopsi oleh Kristen yang bermakna penjelmaan inkarnasi itu, ya artinya bukan Kristen yang pertama sekali mempunyai pemahaman Tuhan jadi manusia, dan bukan Kristen satu-satunya yang punya pemahaman seperti ini. Ya, pada ajaran agama lain, peradaban yang lain, istilah-istilahnya saja yang berbeda. Konsepnya tetap sama. Misal di Hindu, murti, penubuhan, pengarcaan atau atman. Di Yunani, teofani, epifani, antropomorfis, atau di kita ini manunggaling gitu. Konsepnya sama, Tuhan jadi sesuatu yang konkret termasuk manusia. Yang konyolnya, yang mengenaskannya kekristenan di Indonesia ini ya, kalau di Yunani itu Tuhan-Tuhan mereka itu bentuknya orang-orang Eropa Yunani, di India dewa-dewi Tuhan-Tuhan mereka orang-orang India, di Cina pagan-pagan Cina itu Tuhan mereka itu bentukannya orang-orang Cina. Di Indonesia ini Tuhannya masih versi penjajah Belanda oten ini parah-parah ini. Silakan bintang pagan, silakan ajaran pagan. Kau diam kau bintang. Iya, ngapain lagi nyembah manusia coba? Pakailah akal waras.
manusia beda dengan Tuhan. Sama halnya kita nggak boleh menyamakan duit dengan daun, kucing dengan ayam, anjing dengan rusa. Semua identifikasi itu punya definisi dan konsepnya, punya penjelasan dan ciri-ciri karakter dan seterusnya. Jadi dibilang nggak pakai akal sehat kalau kita menyamakan manusia dengan Tuhan. Tapi memang harus kita pahami ya, harus kita ketahui bahwasanya justru kekristenan ini ajarannya, doktrin, liturginya memang menggiring, mengkondisikan pengikutnya untuk tidak menggunakan akal sehat. Ya, diantaranya doktrin-doktrin dan liturginya yang menyamakan roti dengan daging, ya, anggur dengan darah. Ini jelas, mereka makan roti dalam ritual ibadah mereka itu tidak lagi melihat roti secara objektif, secara realistis, tetapi disugesti, diarahkan, dikondisikan pikirannya untuk lagi tidak bersikap, berpikir secara objektif. Roti dianggap daging. Ini jelas. Kalau di dalam dunia nyata, ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, cara-cara seperti ini hanya bisa kita sebut penipuan, bohong, sugesti, hipnotis, sihir. Maka memang ketika kita ngobrol, diskusi dengan teman-teman Kristen ini, sulit untuk mengajak mereka berpikir dan bersikap objektif. Mereka selalu loncat sana loncat sini karena memang otaknya sudah rusak. Tidak pakai akal sehat ketika beragama. Ketika kita katakan, Tuhan kau manusia. Oh bukan, dia Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kalau gitu Tuhan kau mati. Bukan, itu kemanusiaannya. Jadi gak bisa memang dia berpikir objektif lagi. Karena banyak liturgi-liturgi dan doktrin-doktrin mereka yang mengkondisikan mereka itu memang gak berakal sehat ketika beragama itu. Ya silakan lanjut Bang. Oke, makasih. Silakan Pak Pastor Cahyo kalau masih di bawah kirim permintaan naik Pak Pastor. Pastor Cahyo silakan. Pak Pastor kalau masih di bawah kirim permintaan Pak Pastor. Coba jelaskan dari mana datangnya kalian ajar Mustaqim itu, kemudian pakaian ikram, mengelilingi tradisi mengeliling Ka'bah, kemudian simbol bulan sabit yang ada di atas kubah masjid kalian. Coba dapat dari mana itu? Itu semua paganisme. Ya kawan ya, kalian itu nggak ada ajaran Islam itu, nggak ada yang baru, semua itu dicopot. Bahkan kubah-kubah masjid itu bentuknya dari gereja itu diambil. Ya kalian itu nggak ada sebenarnya ciri khas kalian itu. Sholatnya sholat orang Yahudi, tapi kalian bilang diambil dari Sidratul Mustaha di atas. Ngapain kalian capek-capek Nabi kalian ke atas sana? Orang udah mirip banget. Jilbab itu punya orang ortodoks. Nggak ada sebenarnya ciri kalian itu sebenarnya nggak ada, contekan semua. Udah kau ini hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Kau ini Nah sekarang sebenarnya kalian itu sebenarnya kau tidak tahu dialog kamu ini. Coba pengikuti Kristus silakan kalau mau dialog. Coba yang pintar-pintar lah Kristen yang naik Bang. Oke, baik. Oke, thank you. Silakan Ya. Bang, silakan. Ya. Bang, tadi kan saya dengar dari tukang daging tuh dia bilang orang Kristen tuh coba berpikir secara akal sehat. Kok Tuhan kok bisa manusia seperti itu ya? Betul. Oke. Kalau misalnya pertanyaannya saya balik lagi, di akhirat nanti Allahmu kan juga punya wujud, Bang. Kamu bisa nggak tahu wujudnya seperti apa, Bang? Akhirat itu urusan nanti ya. Loh, terus apa Sekarang gunanya ini- sumber kitab suci, Bang? Kalau nggak ada informasi terkait itu. Ntar dulu dijawab dulu, nanti gantian. Ya, Oke, silakan. Oke, coba. Ya, masalah keimanan itu yang jelas sana juga tidak sebutkan secara eksplisit
akan membentuk seperti manusia ya. Jadi kita imani kalau berspekulasi, nah itulah yang namanya berasumsi liar, alias dasarnya halu tentang Tuhan. Kalau nggak ada keterangannya jangan ditambah-tambah, itu ya. Itulah bedanya orang berpikir dengan orang halu berasumsi. Kalau berpikir itu pakai dasar. Ya. Kalau dasarnya hanya terbatas sesuai dengan informasi itu jangan ditambah-tambah. Kekristenan suka ya begitu memang nambah-nambah, makanya dia sering halu bertuhan. Ya Oke, kayak Bang. bintang fajar ini ya, halu ya. Bintang fajar halu. Oke, baik. Tapi kan itu kan sudah jelas juga Bang, bahwa di akhirat nanti Allahmu juga punya wujud Bang. Hanya yang membedakan kamu nggak tahu wujudnya seperti apa. Artinya ia juga bakal menampakkan dirinya. Nah misalnya kamu berkata kita berhalu-halu. Oke, saya menggunakan dalil Al-Quran untuk berhalu-halu juga kan bisa. Misalnya saya baca di surat Al-An'am nomor 101. Di situ menggunakan kalimat bagaimana mungkin ia memiliki anak sedangkan ia tidak memiliki istri. Nah, kenapa kalimatnya tidak menggunakan bagaimana mungkin dia memiliki anak sedangkan dia tak bersuami? Kan bisa juga aku berhalu-halu jenis kelaminnya, Bang. Gimana? Itu kan perumpamaan buatmu, ya kan? Itu kan Jadi Allah itu kalau laisa kami bagaimana narasi kalimat Coba itu kalau bisa habis ada, Pak. bertanya dijawab, diam dulu Bang. Ini bukan debat, ini dialog, diskusi ini. Edukasi kita di bawah teman-teman Kristen dan Muslim. Gimana ya Bang? Silakan Bang tukang daging. Iya, Allah itu tidak serupa dengan apapun ya. Kalau mengenai permisalan itu ya agar buat kamu mikir sebagai manusia gitu. Tuhan itu Maha Esa. Kamu katakan dia punya anak. Justru kamu mengatakan diksi anak itu jelas. Itu diksi yang ambigu tadi ya. Salah satu doktrin yang menggiring orang untuk tidak menggunakan akal sehatnya. Alias dia berpikir artinya bisa ini tidak konsisten. Karena istilah anak istri itu adalah seharusnya untuk hubungan biologis ya. Tetapi kamu gunakan diksi itu untuk hubungan antara Tuhan dengan sang makhluk gitu ya. Artinya jelas di sana kata-kata itu ambigu. Termasuk Tuhan Bapa, Tuhan Anak, anak domba. Nah, jadi diksi-diksi yang membuat atau menggiring memang kekristenan itu terbiasa atau terkondisikan. Dia memang jadinya sering berpikir ambigu, rancu. Makanya nanti dia menganggap biasa saja Tuhan sama dengan manusia gitu. Kalau Tuhanmu itu berbicara nggak tukang daging? Aduh, tunggu dulu Bintang. Kamu ndak tahu dialog kamu ini, biarkan dulu yang lain pengikut Udah Kristus. selesai dia. Oke, aku bantu tambahkan ya. Jadi Ya, gini, Bang. diam dulu, Tadi Bintang kan Fajar. kamu bilang biar kita jangan berhalu. Tetapi kan narasi kalimat itu dari mana sumbernya, Bang? Kalau dia harus menggunakan penggunaan kata istri yang tepat untuk menyampaikan kepada kita, Bang. Nah, sedangkan Abang tahu sendiri bahwa tanpa kita beragama pun juga kita bisa langsung tahu, Bang, bahwa Tuhan itu tidak Bentar mungkin dulu, punya anak, Bang. Bang pengikut. Tahunya Bang. siapa yang bicara Itu di salah situ, Bang satu. pengikut? Bang pengikut. Tahunya Bang pengikut Daging, Kristus kan? itu enggak yang bicara di Al-Qur'an itu bagaimana mungkin ia mempunyai anak sedangkan ia tidak mempunyai istri. Siapa yang bicara menurut Abang? Kalau kita melihat pada narasi kalimat itu yang berbicara Muhammad, dia menyampaikan kepada Bukan orang-orang di itu situ, Bang. maksudnya. Siapa orang yang punya Tuhan? Tuhannya itu Tuhan anak. Siapa? Orang Tuhan, zaman gini, Bang. dulu aja udah tahu orang kalau nggak punya Bang. istri itu nggak punya Bintang anak. tunggu dulu, Bintang Fajar. Aduh. Kalau misalnya kalimat itu ditujukan kepada kita, Bang, berarti Allahmu juga gagal paham, Bang, karena orang Kristen tidak pernah menganggap Yesus yang adalah anak Allah itu dihasilkan dari seorang istri, Bang. Gitu, Bang. Terjadi hubungan seperti itu, Bang. Jadi itu jatuhnya di Allahmu yang ya gagal kan paham, udah Bang. aku jelasin. Yang memahami Diksi tentang anak, ketuhanan, gitu. Tuhan anak, Tuhan Bapa itu diksi yang bermakna ambigu. Yang Kalau memang anak kemudian Anda menggiring punya anak kalian sering sekali dalam beragama itu tidak lagi menilai tentang ketuhanan itu secara objektif.
Makanya aku kasih Iya, contoh tadi, tapi gini selain loh, Bang. diksi-diksi yang bermakna ambigu, Tuhan anak, Tuhan Bapa itu, juga ada diksi misal menyamakan roti dengan daging, ya, anggur dengan darah, anak domba, dan seterusnya. Itu nggak bisa kalau kita berakal sehat berbahasa Bukan dengan gini, benar, Bang. ya. Bukan itu nggak Kalau bisa, Bang. kita Itu kan menurut kamu yang merujuk nggak bisa. kepada bahasa yang dipahami secara umum, tidak bisa misal kita rancukan kalimat itu kecuali memang konteksnya tepat, ya. Sama misalnya seperti menyamakan duit dengan daun, itu nggak bisa. Karena duit ya bisa sebagai bisa, alat Bang. jual beli, daun kagak bisa. Nah, kamu ini tipologinya begitu. Duit itu Yang kadang disebut Bang, daun. akal itu yang Jangan tidak kamu mengerti jangan bahasa kamu melebar perumpamaan, dulu. Bang. Kita masih masuk di situ, Bang. Jangan melebar dulu, Bang. Iya, Nah, memang Abang, ke sana Dari arahnya. mana, Tuhan Bang? kamu manusia. Bang, abang bisa pernah dengar istilah polisi tidur nggak? Kenapa kok orang polisi disamakan sama polisi tidur? Abang bisa ngerti bahasa Kan perumpamaan aku nggak, sebutin Bang? Atau bahasa konteksnya simbolik yang seperti tadi, itu? ya. Masalahnya Ya, abang nggak ini bisa Tuhan ngomong kamu gitu. benar-benar kamu anggap jadi manusia. Manusia Yesus itu benar-benar kamu anggap Tuhan. Itu bukan perumpamaan. Loh, abang kalau baca Alkitab itu nggak kalau tertulis di 1 Yesus Yohanes kita 4, anggap Bang. Tuhan karena kami Jadi mampu jelas ya. menjelaskannya, Bang. Jadi Makanya, bang, aku bilang selagi tadi kami banyak mampu menjelaskannya, kamu diksi-diksi nggak pada punya hak, Bang, kekristenan untuk itu dan mengatakan itu salah, liturginya gitu loh. menggiring orang tidak menggunakan akal sehat itu tadi. Karena sudah terbiasa, terkondisikan. Artinya kemudian secara real kamu bisa menganggap biasa manusia itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah manusia. Kesana memang konteksnya. Kalau perumpamaan, ya memang hanya sekedar perumpamaan. Tapi kalau manusia itu bukan kamu perumpamaan tuankan, loh, Bang. memang wujudnya manusia real. Kamu menganggap dia juga Tuhan secara real, bukan perumpamaan lagi. Bang, yang di Arti situ orason. itu bukan perumpamaan, yang surat Al-An'am itu bukan perumpamaan, Bang. Bagaimana mungkin Bang jadiin itu sebagai perumpamaan? Di lain sisi juga, Bang, kalau Bang cari-cari di Al-Qur'an juga itu terdapat, Bang, gelar manusia Iya, diberikan kalau kepada perumpamaan Allah. bisa, kata raja. Kung dari polisi tidur bisa, perumpamaan. Masalahnya agamamu ini Tuhan jadi manusia, manusia itu benar-benar Tuhan, dan Tuhan itu benar-benar manusia, bukan perumpamaan lagi. Ya kalau Tuhan datang Kalau sebagai di manusia ya Kristen, nggak kamu apa-apa, dengar Pak. dulu, kalau Terserah di Tuhan, Kristen ya, itu gitu. manusia tidak bisa Nah, jadi gini, Tuhan, aneh Bang. bagus Kung ini Dengar, nih, Bang. bagus ya. Enggak, Dia bentar, ngomong Bang. dikit Abang terus jangan ya. lari-lari kemana dulu, Bang. Abang Ayo, harus Kung Yin. selesaikan dulu yang pagan Nah, ini yang tadi. nyambung Kung Itu Yin ini. Yang bintang fajar itu naikin itu juga bagus tuh, karena saya juga bahasanya sama. Bang, Nah, saya mau jadi sampaikan gini, begini sebenarnya ya, Bang. asumsinya Kung Yin ya. Bukan asumsi, Bang. Abang lihat sejarah tentang Memang batu asumsi. hitam. Maka dengerin dulu. Coba kamu terangin, kenapa manusia jangan Tuhan itu terlalu jadi halu. manusia? Dengar, Bang, tuh Gini, Tuhan- pengikut Kristus, si Kung Yin Tuhan tadi udah bisa nyambung jadi itu. manusia, Bang. Sabar dulu, Makanya kamu saya bilang dengerin Tuhan dulu bisa ini jadi ya. manusia yang tidak bisa jadi Tuhan. Nah, Iya gitu, benar, Bang. ini aku mau Tuhan bisa jelasin. jadi manusia, Aduh, gimana tapi kamu ini? manusia bisa jadi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia. Kalau itu Iya makanya bisa aku jelasin masuk akal, di mana Bang. kesalahan asumsimu itu ya. Oh, kamu kan agama lain, gimana kamu bisa menjelaskan Ya kan kamu Bang? punya otak, saya juga punya otak. Kamu bisa berpikir, saya juga Iya, berpikir. tapi kan cara kamu memahaminya kan berbeda dengan cara saya memahami. Makanya Ya. kamu nggak bisa menyimpulkan dari sisi Bener. saya, Bang. Kamu nggak bisa Makanya saya tuh menyimpulkan. bertanya ke Kamu sisi bukan kamu bukan hakim, saya juga bukan Bang hakim. harus pahami dulu. Ya, Makanya tetapi saya ucapanmu itu menjelaskan harusnya sisi kamu. terkonfirmasi. Ya makanya saya bertanya ke sisi kamu. Kamu bilang Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi apakah kamu sudah tahu wujud dan rupa dari Tuhan yang kamu sembah? Kan nggak juga, Bang. Jadi nggak ada perbandingannya, Bang. Kecuali kamu udah dari akhirat. Jadi Allahmu udah menampakkan dirinya. Lalu kamu bisa jadiin itu sebagai perbandingan gitu, Bang. Gitu baru logika. Kalau kamu juga masih nggak bisa menjelasin, gimana kamu masih mau bilang ke saya bahwa apa yang kamu sembah itu salah? Oh no, Bang. Karena kamu sendiri pun juga menyembah sesuatu yang tidak kamu ketahui gitu loh, Bang. Bang paham nggak? Udah belum? Udah, coba. Udah diam kamu, jangan nyelak-nyelak terus ya. Yesus itu juga punya Tuhan. Tuhannya rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, alias juga goib ya, sama. Kecuali kamu ateis ya, baru kita berdebat tentang Tuhan itu ada atau enggak gitu ya. Yang pertama, aku mau jelasin lagi tentang Tuhan yang jadi manusia ini. Asumsi ini sebenarnya
tolak ukurnya hanya menggunakan dogma yang udah kita jelasin tadi ya. Kenapa? Karena asumsi ini dibangun dengan premis-premis yang nggak nyambung, alias nggak apple to apple ya. Kalau dia apple to apple Kamu, misalnya Bang, begini jangan nih. kamu ngomong itu, Aduh, Bang. Jangan dipotong, Gini, Bang. kamu ngomong aja, jangan Jangan dipotong, jangan dipotong. Gimana ini? Iya, tapi jangan kamu menyimpulkan, Bang. Kamu Bang ngomong nggak Kristus. aku potong-potong loh tadi loh. Nah, asumsi ini nggak apple to apple. Yang apple to apple itu misalnya begini, semua manusia pasti mati. Pengikut Kristus manusia. Kesimpulannya, pengikut Kristus pasti mati. Itu linear, apple to apple. Manusia adalah, pengikut Kristus adalah bagian dari manusia. Sama-sama empiris. Tetapi kalau antara Tuhan dengan manusia itu nggak apple to apple. Kenapa? Tuhan maha berkuasa, Tuhan mampu jadi apa saja ya, termasuk jadi manusia. Nggak apple to apple-nya adalah manusia itu empiris, bisa kita teliti, kita amati ya. Sementara Tuhan tadi goib ya, yang tadi udah kita sampaikan. Maka cara satu-satunya kita memahami hakikat dan perbuatan Tuhan, yaitu hanyalah dari orang yang diutus oleh Tuhan atau yang menerima firman yang juga disertai oleh mukjizat-mukjizat itu. Masalahnya kekristenan ya, dari segi narasumber dan data primer mereka terputus. Yang ada narasinya Yohanes, Lukas, Paulus dan seterusnya itu, alias dia tidak nyambung lagi dengan orang yang menerima firman itu. Jadi semua narasi kekristenan itu tentang Tuhan hanyalah asumsi, hanyalah mengarang-ngarang, tidak berdasar kepada Yesus. Contoh ya, Lukas itu mengklaim dia hasil penyelidikan. Jadi jelas di sana bukan narasi firman wahyu perkataan Yesus yang orisinal, yang masih murni, yang terjaga, bukan. Tetapi itu adalah Bible itu, Gospel itu adalah narasi penyelidikan. Yang kedua, klaim penyelidikan ini secara metode penulisan tidak layak kita sebut sebagai tulisan yang bernilai akademis, ilmiah, atau jurnalistik, alias tidak layak kita percaya karena terputus. Lukas menyebut hasil penyelidikan, tetapi kagak jelas siapa yang dia selidiki. Apakah orang yang diselidiki punya kapasitas, ingatan yang kuat, bersikap adil, dia dikenal oleh orang lain, dan seterusnya. Kagak jelas. Makanya tulisan Lukas yang seperti ini, narasi yang seperti ini hanya layak nilainya, kualifikasinya sebagai tulisan dongeng, mitos, legenda, cerpen, novel, komik. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya Kristen ini dengan ajaran dongeng. Yang membedakan hanya satu saja Kristen ini dengan ajaran dongeng, yaitu Kristen dan pagan, agama-agama pagan yang lainnya ini, mereka terorganisir, terlembagakan. Ada sekelompok orang yang melestarikan karangan-karangan tentang Yesus itu tadi, maka sampai hari ini ya dia lestari. Itu aja bedanya dengan dongeng-dongeng itu. Maka semua asumsi kekristenan tentang Tuhan, Tuhan maha berkuasa, mampu jadi apa saja, manusia 100% Tuhan, hanyalah nilainya sama dengan cerita dongeng, alias halu, alias berasumsi, alias mengarang-ngarang tentang Tuhan.